Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Usiku wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah wa rasulullah la'alakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku, sahabat semua, dalam kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, masih sempat melihat matahari terbit, masih dapat bernapas, tidak lain karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkannya iman dan Islam sebagai tauhid kita, yakni kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat yang kita lantunkan kita mendapatkan syafaatnya nantinya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul daripada kultum kita pada saat ini, yakni edisi agak panjang sedikit sebagai latihan khotbah Jumat, yakni sebagaimana yang dibacakan tadi, yakni surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat sebagai salah satu bentuk syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperintahkan untuk berkorban, untuk bersedekah, untuk berbagi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah amalan pokok, amalan paling utama, yakni amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu ala waktiha, adalah sholat yang paling utama, yang juga nantinya amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya apa? Untuk melihat apakah kita ini akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi pemenang yang akan selamat dari kemarahan atau murka Allah Subhanahu wa taala, dan ada gambaran masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Fa in suluhat pakut aflaha wa anja wa in fasadat pakut khoba wa khusir. Ini mengatakan bahwa sholat itu adalah amalan yang paling pokok, paling utama,
Yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban untuk dihisap adalah sholat. Manakala sholat seseorang hamba itu baik, khusyuk, sempurna, terpelihara, maka niscaya dia akan selamat. Namun sebaliknya, manakala sholatnya buruk, hancur, maka amalan yang lainnya juga akan mengikutinya. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menggambarkan apa di antaranya manfaat daripada sholat itu. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat itu adalah cahaya. Wassolatun nur, cahaya. Sebagaimana kita melihat kalau cahaya tentu diperlukan dikala kegelapan. Kalaulah rumah kita sedang melakukan sesuatu aktivitas, mati lampu, tentu kita kelihatan panik. Nah, bagaimana nanti kalau di alam akhirat, di alam kubur kita nggak dapat cahaya? Pada hari kiamat di padang mahsyar kita nggak mendapatkan cahaya. Pada saat hancur leburnya bumi beserta isinya kita tidak mendapatkan cahaya. Nauzubillah. Maka Nabi menjelaskan man hafazu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhana wala najata yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha kanat lahu nurun wala burhan wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'al qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Gitu. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa memelihara sholat dengan baik, khusyuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk, cahaya, dan keselamatan hingga hari kiamat. Bukan main itu. Dijamin. Karena ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Sholat khusyuk dipelihara. Bukan yang penting sholat. Bukan sholat asal-asalan hanya menyelesaikan kewajiban. Bolehlah tahap awal kalau kita baru memulai sholat. Kita paksakan diri kita. Lama-lama kita sempurnakan, perbaiki. Sempurnakan. Kita pelihara sholat. Hafizu ala sholawati wa sholati wusto wa kumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa peliharalah semua sholat dengan khusyuk dan mengharap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti manakala kita memelihara sholat, memahami makna hakikat daripada sholat, maka perilaku kita akan terkontrol. Kita selalu berpikir bahwa dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita memahami, meyakini bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala perilaku kita. Maka kita akan menyadari bahwa tujuan daripada sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Manakala kita sholat, tentu kita berpikir apa perbuatan yang keji itu. Mulai dari ucapan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, perilaku kita. Terbebas dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat. Baik, buruk, kadang-kadang kita sudah mengetahui tetapi kita tidak bisa menahan gelora nafsu kita. Itu lebih kurang daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lanjutan ayat berikutnya wala zikrullahi akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui sholat itu adalah perkara utama, perkara yang paling besar, tiada yang lebih besar daripada sholat.
Maka saudara-saudaraku, siapapun yang mendengar sedikit nasihat ini, bukan saya sok pintar atau sok alim, tetapi mari kita belajar bersama-sama, saling berbagi, saling menasehati. Ini perintah Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT mengatakan watawasau bil haqq wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian, saling bahu membahulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan ini salah satunya. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat juga adalah bekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita diberi akal sehat. Mungkin ada pertanyaan, sampai kapan kita sholat itu? Mulai kita akhir balik. Jadi kita boleh nggak sholat. Boleh nggak sholat. Kalau kita masih anak-anak, belum akhir balik. Tetapi kita sudah nggak anak-anak lagi. Sudah balik, sudah dewasa, sudah tua, sudah rambut beruban, berjalan sudah mulai goyang. Masih nggak mau sholat, ini nauzubillah. Ya, sudah punya cucu, kadang-kadang sudah punya menantu, sudah punya rumah, fasilitas motor, mobil, padahal tapi masih mengingkari sholat. Mari, sholat nggak ada yang maksa, tetapi kita memaksakan diri. Karena Allah SWT tidak pernah menzalimi hambanya kecuali hambanya sendiri yang minta dizolimi dengan mengingkari apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka pada hakikatnya Allah SWT marah pada kita. Dengan secara halus Allah SWT mengatakan, bagaimana mungkin mereka kufur terhadap nikmatku, tidak mau bersyukur dengan beribadah. Padahal mereka itu tidak ada apa-apanya. Mereka itu dari benda mati dihidupkan, diberi kenikmatan. Nanti ingatlah akan dimatikan, akan dihidupkan kembali, akan dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Tidak ada istilah tidak mau. Karena kita awalan ini diharuskan. Dihancurkan, dipukul, dikumpulkan, ditendang. Tidak boleh menolak. Maka untuk mengatasi murka Allah SWT azabnya ini adalah kita beribadah kepada Allah SWT. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Itu makna daripada surat Al-Baqarah ayat 27 kalau nggak salah, atau 28 ya. Jadi mari kita perbaiki diri kita, perbaiki sholat kita. Setelah itu kita lakukan amalan-amalan lain seperti berbakti kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah seperti bersedekah, infak dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan amalan-amalan soleh. Nanti ketika kita sakaratul maut, ketika kita di alam kubur, dikisahkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 mengatakan bahwa ketika kita ini masih hidup diperintahkan oleh Allah SWT, bersedekahlah selagi ajal belum menjemput di antara kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul la rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa as-sadaqah minas solihin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, berbagilah kalian selagi ajal belum menjemput di antara kalian. Jangan nanti setelah mati kalian berkeluh kesah, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sudilah kiranya Engkau menghidupkan kami walaupun sejenak, sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk apa kalian kalau dihidupkan? Sesungguhnya kami ingin bersedekah ya Allah. Kami ingin habiskan harta kami, ingin kami jual, ingin kami bagikan kepada orang yang membutuhkan. Kami ingin melakukan amalan soleh. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal karena tidak berbagi, bersedekah, melakukan amalan-amalan soleh seperti sholat, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad fisabilillah,
dan amalan-amalan soleh lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita saling mengingatkan. Mari kita lihat diri kita sendiri, keluarga kita, mertua, adik dan kakak dan lain sebagainya, tetangga, kita saling mengingatkan. Lihatlah tempat tinggal kita, ibadah masjid, kadang-kadang kosong. Ketika azan berkumandang masjid, sesibuk apapun kita di rumah ya, sampai tidak sempat hadir ke masjid, tidak sempat hadir ke musola, apa yang kita harapkan? Dunia ini akan berakhir, ya akan berakhir. Kita mati hari ini, dunia akan berjalan terus sebelum dunia kiamat. Namun kita akan menikmati apa yang telah kita usahakan selama hidup di dunia. Jadi mari kita pikirkan, renungkan, kita paksakan diri kita. Tidak lain obat kecuali memaksakan diri kita. Mudah-mudahan dengan memaksakan diri lama-lama menjadi kebiasaan, menjiwai khusyuk dan menjadi kebutuhan. Karena kita yang butuh Allah SWT, bukan Allah SWT yang butuh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunia waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Allahumma ighfir lil muslim wa muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.